Oke, apakah bisa jerami padi diubah menjadi bahan bakar kendaraan? Dan benarkah hasil bahan bakarnya ini bisa lebih efisien, bisa lebih jauh jarak tempuhnya, bisa lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar fosil? Kita akan membahasnya di video ini. Jadi dalam beberapa waktu terakhir sedang ramai tentang topik Bobby Boss ya teman-teman. Dan ini beberapa komentar di YouTube juga request untuk membahas ini. Jadi Bobby Boss ini adalah sebuah bahan bakar alternatif berbahan dasar jerami yang diklaim punya performa seperti Pertamax Turbo dengan harga yang jauh lebih murah dan juga jarak tempuhnya bisa lebih jauh dan beberapa klaim-klaim lainnya. Beberapa orang merespon dengan positif karena ini karya anak bangsa, mendukung kemandirian energi, dan harus didukung lah pokoknya. Sementara itu, beberapa orang yang lain meragukan klaim-klaim yang disampaikan oleh pihak Bobby Boss-nya. Nah sebenarnya di sini kita nggak spesifik membahas tentang Bobby Boss-nya, tapi lebih membahas tentang aspek ilmiah dari bahan bakar berbasis nabati ini. Yang dari sini nanti teman-teman silahkan bisa menyimpulkan sendiri mana klaim yang benar, mana yang masuk akal, dan mana klaim yang tidak benar. Termasuk di sini kita juga akan membahas terkait dengan tantangan-tantangannya dalam proses produksi ini seperti apa. Jadi dari sini kita bisa memahami secara lengkap tentang hal ini termasuk memahami potensi dan batasannya. Oke, pembahasan ini nanti akan terbagi menjadi 3 bagian. Pertama dari sisi teoritisnya, dari proses produksinya. Kemudian kedua dari sisi ketika bahan bakar ini digunakan di kendaraan. Dan yang ketiga dari sisi proses implementasinya. Nah beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita udah sempet dapat info serupa ya teman-teman. Ada bahan bakar alternatif, yaitu ada orang yang bisa mengubah air menjadi bahan bakar lewat Nikuba nama alatnya. Yang pada pembahasanku sebelumnya aku udah menyampaikan bahwa secara hukum fisika bahkan dengan efisiensi 100% sistem itu tidak bisa bekerja. Dan kenyataannya memang seperti itu. Lalu pertanyaannya kemudian bagaimana dengan Bobby Boss ini yang mengubah jerami padi menjadi bahan bakar? Nah menariknya secara dasar fisikanya, secara perhitungan energi, mengubah jerami menjadi bahan bakar itu sangat-sangat mungkin. Jadi di sini masih perlu kita dalami lagi. Jadi di dalam jerami padi itu di dalamnya ada beberapa kandungan, termasuk di dalamnya ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lain sebagainya. Yang dari beberapa bahan ini bisa diolah lagi menjadi gula yang nanti bisa diolah menjadi bahan bakar. Nah jadi prosesnya adalah seperti ini. Jadi yang diolah dari komponen pada jerami padi itu tadi yang paling utama adalah selulosa dan hemiselulosa. Yang kemudian dari sini dia diubah menjadi glukosa, menjadi gula gampangnya. Dari sini kemudian dia difermentasi, yang dari fermentasi ini dihasilkan etanol. Etanolnya ini kemudian dimurnikan dan hasil akhirnya ini kemudian dikenal sebagai bioetanol. Nah etanol inilah yang menjadi bentuk bahan bakarnya yang disebut sebagai bioetanol karena dia diproduksi dari tumbuhan. Jadi hasil akhirnya ini bukan bahan bakar berbasis hidrokarbon seperti bensin pertalite ya, tapi jadinya adalah etanol. Yang bisa dipakai ini bukan hanya jerami, tapi semua jenis tumbuh-tumbuhan yang dia punya kandungan gula. Makanya di sini tebu bisa dipakai, jagung, singkong, dan lain-lain itu bisa dipakai. Dan bahkan untuk tebu dia bisa lebih efektif karena kandungan gulanya lebih banyak lagi. Makanya sebenarnya bahan yang lebih umum untuk digunakan adalah dari tebu. Ini adalah proses yang umum dilakukan dan sudah banyak juga penelitian yang dilakukan, termasuk di industri juga sudah ada, utamanya yang pakai bahan tebu. Adapun untuk pembuatan bioetanol dari sisa tumbuhan seperti jerami meskipun bisa, tapi tidak sering dipakai secara industri. Nanti kita bahas juga kenapa kok gitu. Nah kalau kita hitung secara teoritis perubahan dari jerami menjadi etanol ini bisa kita lihat dari proses reaksinya. Yang dari sini secara stoikiometri kimia, batas maksimalnya kalau semua gula yang ada di jerami diubah menjadi etanol didapatkan 1 kg jerami nanti akan menghasilkan 0,413 liter etanol. Artinya kalau kita punya 1 ton jerami, maka di sini bisa menghasilkan 413 liter etanol. Tapi ini adalah kondisi ideal 100% yang semuanya bisa diubah. Tapi tentu saja kalau di dunia nyata untuk mendapatkan efisiensi 100% itu sangat-sangat sulit.
dapat 50% aja itu udah sangat-sangat bagus. Tapi intinya dari sini memang mungkin jerami padi diubah menjadi etanol. Masih oke secara batas teoritisnya. Kemudian terkait dengan penggunaan bahan bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan. Apakah bioetanol bisa dipakai untuk bahan bakar kendaraan? Maka jawabannya bisa. Bisa tapi dengan catatan. Pertama, yang paling dasar kita melihat dari sisi energinya dulu. Jadi kalau kita lihat secara energi, untuk bensin, jumlah energi yang ada pada tiap liternya itu adalah sebesar 32 megajoule. Sementara itu, kalau untuk etanol, bioetanol, etanol sama aja, nilai energinya adalah 21 megajoule per liter. Artinya, untuk jumlah literan yang sama, energi yang dihasilkan oleh etanol ini lebih sedikit. Yang dari sini artinya jarak tempuhnya dari kendaraan pasti juga akan lebih sedikit. Makanya kalau di sini diklaim bahan bakar Bobby Boss ini bisa digunakan untuk menempuh jarak yang lebih jauh, ini tidak tepat. Dan kalau kaitannya dengan energi seperti ini udah nggak bisa diotak-atik lagi, udah nggak bisa di-cheat, teman-teman. Kemudian yang juga perlu diperhatikan terkait dengan penggunaan bioetanol ini untuk mesin kendaraan. Yang pasti, etanol itu memang bisa dibakar untuk menggerakkan mesin. Tapi mesinnya ini perlu penyesuaian terlebih dahulu. Karakteristik dari etanol itu berbeda dengan bensin. Dari sisi jumlah campuran bahan bakar dan udara atau air fuel ratio yang ada di mesin untuk pembakaran itu berbeda. Untuk bensin, rasio udara bahan bakar pakainya adalah 14,7:1, sementara kalau etanol di kisaran 9,7:1. Sehingga untuk jumlah udara yang sama, mesin itu akan butuh pasokan etanol yang lebih banyak. Makanya kalau kemudian masih pakai konfigurasi mesin yang sama yang didesain untuk bensin, artinya mesin tidak bisa bekerja secara maksimal. Kemudian sifat dari etanol itu sendiri, kalau kaitannya sama mesin, ini dia kan bisa menyerap air ya. Yang ini bisa meningkatkan potensi korosi pada komponen-komponen mesin. Dan ini juga adalah topik yang beberapa waktu lalu sempat rame ya teman-teman. Di mana pemerintah mau menambahkan 10% etanol untuk bensin. Yang sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan modern, dia udah didesain agar dia bisa tahan terhadap etanol 10% ini. Tapi kalau etanolnya ini 100%, maka ini akan perlu penyesuaian dalam skala yang besar, artinya dari sisi material ataupun konfigurasi mesinnya ini perlu dirombak. Kemudian yang juga penting untuk diperhatikan adalah terkait dengan nilai RON-nya. Nah ini adalah hal yang menarik yang jarang orang perhatikan juga. Dari berita-berita disampaikan kalau Bobby Boss itu dia punya nilai RON 98. Sementara itu sebagai konteksnya, etanol itu dia memiliki nilai RON 108 sebenarnya. Artinya, sebentar. Dari RON 108 menjadi 98, artinya di sini ada penurunan. Loh, kok bisa? Kenapa? Kok bisa ada penurunan? Nah, kemungkinannya yang terjadi di antara banyak kemungkinan yang ada dua yang utama. Ini bukan spesifik pada produk ini ya, tapi secara umum bagaimana nilai RON bisa turun. Pertama, dari sisi proses ekstraksinya. Bisa jadi masih ada sebagian bahan pengotor yang membuat nilai RON-nya ini nggak maksimal di 108. Sementara itu, kemungkinan yang kedua, nilai RON 98 dari etanol ini bisa turun menjadi 98 karena ada proses pencampuran dengan bahan bakar lain yang nilai RON-nya lebih rendah. Campuran apa yang dipakai, aku nggak tahu dan nggak ada informasi itu. Tapi kalau misalnya kita gunakan asumsi saja, dicampur dengan bahan bakar Pertalite misalnya, karena Pertalite kan yang paling gampang digunakan, di sini kita bisa menghitungnya, teman-teman. Jadi nilai RON akhirnya bisa didekati dengan perhitungan nilai RON bahan bakar pertama dikali persentasenya tambah nilai RON bahan bakar kedua dikali dengan persentase bahan bakar kedua. Nah dari sini aku udah menghitung. Jadi, untuk mendapatkan nilai RON 98 dari campuran Pertalite dan etanol, di sini diperlukan sebanyak 44% etanol.
Nah, jadi 56% pertalite tambah 44% etanol didapatkan secara teoritis nilai RON-nya adalah 98 ini, teman-teman. Ini masih pendekatan aja karena sebenarnya untuk nilai RON sendiri itu tidak selalu linear dan untuk tahu nilainya secara pasti dibutuhkan pengujian. Jadi ini adalah salah satu kemungkinannya juga. Dan yang terakhir terkait dengan proses implementasinya. Jadi usaha untuk mengubah jerami padi menjadi bioetanol dalam skala besar ini sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan ataupun badan di dunia. Salah satunya yang sudah melakukan adalah Clariant. Ini adalah perusahaan kimia asal Swiss. Jadi dia mencoba untuk mengolah limbah pertanian seperti jerami, ampas tebu, tongkol jagung, dan lain sebagainya menjadi produk bioetanol. Nama produknya Sunliquid. Sebelumnya, dia ini sudah riset selama bertahun-tahun buat membuat bioetanolnya dalam skala prototipe dan sudah berhasil. Tapi ketika mereka membuat pabrik dalam skala yang lebih besar, sayangnya mereka gagal. Karena nilai ekonomisnya ini nggak nemu biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi bioetanol dalam semua prosesnya ternyata lebih besar daripada harga yang bisa dijual dari bioetanol ini. Jadinya bioetanolnya harganya jadi mahal. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan lain di dunia, dalam skala lab mereka banyak yang berhasil, tapi dalam skala produksi sejauh ini untuk yang bahan dasarnya jerami, aku belum nemu yang berhasil. Tantangannya apa coba? Kalau pakai jerami, pertama dari sisi supply chain-nya ini cukup sulit. Orang mungkin sering ngiranya kalau jerami itu kan banyak, tiap hasil panen itu pasti ada jeraminya. Iya banyak, tapi gimana proses pengangkutannya, gimana proses hasilnya itu dipastikan untuk bisa selalu ada, dan seterusnya, gimana untuk menjaga kualitasnya, itu masih jadi tantangan di situ. Selain itu, ada tantangan di mana untuk jerami dia perlu ada pre-treatment, ada perlakuan khusus dulu sebelum glukosanya bisa diproses. Jadi kalau kita kembali ke sini tadi, jadi bahan utama yang ada pada jerami yang bisa digunakan untuk pembuatan bioetanol adalah selulosa dan hemiselulosa. Sayangnya selulosa dan hemiselulosa ini dia cukup sulit untuk didapatkan glukosanya. Makanya harus ada proses awal dulu yang lebih sulit. Pada perusahaan Clariant, mereka ini udah berhasil untuk mengolah jeraminya dengan produktivitas 200 sampai 250 liter per ton jerami. Sebagai konteks, tadi aku menyampaikan batas teoritisnya adalah 1 ton jerami itu 413 liter etanol. Jadi mereka bisa di sekitar 50%-nya. Itu pun udah sangat bagus. Jadi let's say kalau kita punya 1 hektar sawah yang kita anggap aja menghasilkan 10 ton jerami, mereka bisa mendapatkan maksimal 2.500 liter etanol. Dan ini udah pakai proses yang sangat canggih loh. Makanya kalau kemudian Bobby Boss menyampaikan mereka bisa mengubah 1 hektar menjadi 3.000 liter, ini perlu proses yang lebih advance lagi. Apalagi kalau bahan bakarnya nanti dijual dengan harga yang lebih murah, di sekitar Rp4.000 per liter ya, atau sepertiga dari bahan bakar umumnya kalau yang disampaikan. Nah itu sebenarnya sangat sulit untuk dicapai secara aspek ekonominya. Nah mungkin teman-teman yang lebih jago untuk ngitung aspek ekonominya nanti bisa coba dihitung-hitung teman-teman. Perusahaan-perusahaan yang berhasil membuat bioetanol umumnya mereka nggak pakai jerami, tapi pakainya adalah tebu dan jagung karena glukosanya bisa lebih mudah diproses dan secara jumlah pasokannya ini bisa lebih terkontrol. Contoh sukses untuk bioetanol ini ada banyak, yang paling terkenal itu ada di Brazil, karena di Brazil selain mereka produksi bioetanol, untuk mesin kendaraannya juga sudah disesuaikan untuk pakai bioetanol itu. Dan sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ke Brazil, karena di Indonesia pun juga udah ada beberapa perusahaan yang sudah aktif ya mengolah bioetanol dalam skala industri dari bahan-bahan tumbuhan, utamanya dari tebu, teman-teman. Jadi kalau disimpulkan kembali, ya secara teoritis jerami padi bisa diubah menjadi bahan bakar dalam bentuk bioetanol. Hanya saja tantangannya ada di proses implementasinya.
Menggunakan bahan dasar jerami akan butuh proses yang lebih kompleks dan lebih mahal, dan pasokannya juga sulit dikontrol. Akibatnya, harganya pun jadi lebih mahal. Bioetanol ini bisa dipakai pada kendaraan, tapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, mesinnya perlu disesuaikan. Bioetanol dengan jumlah liter yang sama, ini tidak bisa menghasilkan jarak tempuh yang lebih jauh daripada bensin. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi memang terkait dengan kemunculannya Bobby Boss ini memang ada pro kontra ya teman-teman. Yang mana untuk pro ini karena memang ini memberi harapan di tengah kondisi yang ada sekarang. Tapi kontra karena apa yang disampaikan bisa jadi tidak benar. Dan secara ilmiah memang ada beberapa hal yang tidak sesuai teman-teman. Makanya di sini yang diperlukan adalah perlu pembuktian dulu yang diverifikasi oleh orang lain. Dan kemarin ini aku juga lihat ya, katanya itu mau ada pembuktian sama KDM dengan dana pribadinya, kemudian jeraminya juga sudah disediakan juga. Ya ini bagus lah ya, jadi silahkan pihak Bobby Boss-nya bisa membuktikan dulu klaim yang disampaikan. Jadi ini nggak langsung dibilang, wah berinovasi nggak didukung kalau di Indonesia. Enggak gitu dong, tapi perlu dipastikan dulu yang disampaikan benar atau tidak. Orang bisa mengklaim, tapi verifikasi itu perlu. Jadi itu dulu saja teman-teman kalau dariku. Kalau ada koreksi dari apa yang aku sampaikan silahkan bisa disampaikan. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.